Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, teman-teman kelas 2 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita atau pembahasan soal-soal PTS ya. Kemarin kita sudah membahas tentang Pitagoras, sekarang kita akan membahas materi tentang lingkaran ya, soal-soal tentang lingkaran. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini untuk pertanyaannya adalah luas juring lingkaran. Luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusatnya adalah 30 derajat. Nah, di sini kita harus paham terlebih dahulu rumus dari luas dari juring lingkaran ya. Berarti di sini bisa saya tuliskan bahwa juring itu rumusnya adalah besar sudut dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu apa? Ya, luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya. Nah, nanti teman-teman tinggal memasukkan nilai yang sudah diketahui. Berarti besarnya berapa? Nah, di sini besar sudutnya adalah 30 derajat, berarti saya tuliskan 30 per 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. P-nya di sini diketahui adalah 22/7. Berarti saya tuliskan di sini 22/7 ya. Kemudian dikalikan dengan R. R-nya adalah 21. Berarti dikali 21 dikalikan dengan 21. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini bisa kita sederhanakan atau bisa kita coret-coret. Di sini untuk 30 dan 360 bisa kita sederhanakan, dan 7 dengan 21 juga bisa kita sederhanakan. 30 di sini kalau saya bagi dengan 30 hasilnya menjadi 1. 360 saya bagi dengan 30 maka hasilnya akan menjadi 12. Dan kemudian 7 di sini saya bagi dengan 7 hasilnya 1. Kemudian 21 saya bagi dengan 7 hasilnya adalah 3. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan, berarti kita bisa menuliskan 1/12 dikalikan dengan 22 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 21. Nah, kemudian di sini kita bisa menyederhanakan lagi ya, 12 dengan 22 ya, masing-masing kita bagi dengan 2, maka di sini hasilnya adalah 6, yang di sini hasilnya adalah 11 ya. Nah, kemudian di sini 6 dan 3 bisa saya sederhanakan lagi. 6 dan 3 bisa saya sederhanakan, di sini 1, di sini menjadi 2. Maka hasilnya bisa kita tuliskan 11 dikalikan dengan 21 dibagi dengan 2 ya. 11 dikalikan dengan 21 maka hasilnya adalah 231 dibagi dengan 2. Maka hasilnya menjadi 115,5 cm persegi. Kayak gitu ya. Berarti di sini jawabannya adalah yang C. Baik, itu untuk soal yang pertama. Insya Allah cukup mudah ya. Yang penting di sini teman-teman paham atau tahu tentang rumus dari juring. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian untuk soal berikutnya, nah di sini kalau tadi busur sekarang, kalau tadi juring sekarang masuk ke busur. Nah, di sini diketahui suatu lingkaran terdapat 4 busur ya. Ada 4 busur di mana panjang busur AB itu lebih panjang dari CD dan CD lebih panjang dari EF dan EF lebih panjang daripada GH. Yang ditanyakan di sini adalah, nah, jika masing-masing dari busur tersebut dibuat suatu sudut yang bersesuaian ya. Maksudnya bersesuaian di sini disesuaikan dengan panjang busur ya. Ya, disesuaikan dengan panjang busur. Maka sudut pusat terkecil yang menghadap busur itu berapa? Ya. Sudut pusat terkecil. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini saya akan buat suatu lingkaran terlebih dahulu. Nah,
Nah, misalkan di sini saya buat suatu juring ya. Nah, katakanlah di sini adalah AB. Nah, terus kemudian saya buat juring lagi. Ini adalah CD. Nah, di sini kalau kita perhatikan antara AB dengan CD, ya, besar AB di sini lebih besar daripada CD, ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan sudutnya, ya, kalau kita perhatikan sudutnya, di sini juga sudah terlihat jelas bahwa sudut AB itu juga lebih besar daripada sudut CD, ya kan? Nah, sehingga di sini jika yang ditanyakan itu adalah sudut pusat terkecil, ya, berarti di sini dari keempat busur ini yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil itu adalah yang GH. Berarti jawabannya yang GH. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk soal yang kedua terkait dengan busur, ya. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Panjang busur lingkaran dengan jari-jari. Nah, ini ada sedikit kesamaan dengan soal yang pertama tadi. Kalau soal yang pertama itu yang ditanyakan adalah juring atau luas. Nah, sedangkan kalau di sini jika yang ditanyakan busur, maka nanti hubungannya dengan keliling, ya. Nah, di sini kita tuliskan saja untuk rumus dari busur. Rumus dari busur itu adalah besar sudut, ya. Dalam hal ini itu adalah sudut pusat, ya. Besar sudut dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan, nah, kalau tadi kita menentukan luas juring itu menggunakan dikalikan dengan luas lingkaran, maka kalau busur itu besar sudut dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran apa? Keliling lingkaran itu adalah Pi dikalikan dengan 2R atau Pi dikalikan dengan D, ya. Nah, ini sama saja. Tergantung nanti apa yang diketahui. Nah, kemudian di sini kita tinggal memasukkan besar sudutnya berapa? Besar sudutnya adalah 30 derajat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan K. Kelilingnya Pi dikalikan dengan 2R. Berarti di sini bisa saya tuliskan Pi-nya kita menggunakan 22/7. 22/7 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan R-nya itu adalah 21. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini 30 dengan 360 berarti 1/12. Kemudian 7 dengan 21 itu adalah 1 dan 3. Nah, di sini kita peroleh hasil yaitu 1/12 dikalikan dengan 22, ya. Nah, ini untuk 22 saya kalikan saja dengan 2 ya. Saya langsung kalikan saja atau 2 dikalikan dengan 3. Ini saja. Nah, ini akan lebih mudah ya. Lebih mudah. Nah, kita lanjutkan, maka di sini kita bisa menyederhanakan lagi ya. Di sini kita bisa menyederhanakan lagi 12 dengan 6, maka di sini 1, di sini 2 ya. Dan di sini 2 dan 22 juga bisa saya sederhanakan. Di sini 1, di sini 11. Berarti kita peroleh suatu hasil 11/1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 11 cm. Nah, berarti di sini untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah 11. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini kita sudah masuk ke materi sudut pusat dan sudut keliling. Ya, sudut pusat dan sudut keliling. Ingat, ya, hal yang perlu diperhatikan teman-teman di sini adalah bahwa sudut pusat itu nilainya adalah 2 kali dari sudut keliling. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudut pusatnya yang mana? Sudut pusatnya adalah AOB. Nah, di sini yang ditanyakan sendiri itu adalah AOB. Ya. Nah, sedangkan di sini yang diketahui ya, yang diketahui di sini adalah besar
sudut APB ditambahkan AHB dan ARB itu adalah 144, ya kan? Nah, dari ketiga sudut ini itu besarnya 144. Kalau kita perhatikan ketiga sudut ini dan sudut AOB, sudut pusat AOB itu menghadap busur yang sama, ya. Coba kalau kita perhatikan di sini APB. Busur yang dihadap adalah, ya, mohon maaf. Nah, kalau kita perhatikan APB di sini sudut yang dihadap adalah busur AB, ya. Nah, begitu juga dengan AHB. AHB yang dihadap adalah busur AB. Kemudian ARB juga sama. ARB juga menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. AOB juga jelas, ya. AOB juga menghadap busur AB seperti ini. Nah, karena menghadap busur yang sama, ya, sehingga aturan seperti ini bisa kita gunakan, ya. Aturan yang seperti ini bisa kita gunakan. Berarti besar sudut APB, AHB dan ARB itu sama, yaitu 144, ya. Berarti di sini bisa saya tuliskan bahwa 3 dari sudut keliling itu nilainya adalah 144. Berarti di sini kita bisa menuliskan bahwa besar dari sudut keliling adalah 144 dibagi dengan 3, ya, karena di sini terdapat 3 sudut keliling yang berbeda, ya. 3 sudut keliling yang sama, ya, mohon maaf. Nah, kemudian di sini kita bisa memperoleh suatu hasil bahwa besar dari sudut keliling itu adalah 144 dibagi 3. Hasilnya adalah 48, ya. Nah, ini besar sudut keliling. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini itu adalah AOB. AOB itu sendiri adalah sudut pusat, ya, sudut pusat. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan bahwa besar sudut AOB itu nilainya sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, di sini kita bisa menuliskan 2 dikalikan dengan 48. Hasilnya adalah 96 derajat. Nah, berarti jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk soal terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling. Maka kita lanjutkan ya, kita lanjutkan pembahasannya. Di sini baik. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 90 derajat. Jika luas juring tersebut 78,5, maka jari-jari lingkaran. Nah, di sini yang ditanyakan sebaliknya, ya. Kalau tadi pada soal yang pertama itu yang ditanyakan juring juga, ya, masih sekitar materi juring. Sedangkan kalau tadi yang ditanyakan adalah luas juringnya, kalau sekarang yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran, ya. Yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran. Kita masih sama, berarti di sini kita balik, ya. Kita balik bahwa luas juring itu sama dengan besar sudut dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan pi r kuadrat, kan seperti ini. Nah, kan di sini yang ditanyakan adalah r-nya, ya kan? Yang ditanyakan adalah r-nya. Sehingga di sini kita bisa menuliskan lagi atau kita bisa memasukkan nilai yang sudah diketahui ini tadi, ya. Luas juringnya berapa? Luas juringnya itu adalah 78,5 sama dengan besar sudutnya adalah 90 per 360 dikalikan dengan, nah ini pi-nya itu adalah 3,14. Nah, di sini belum selesai, dikalikan dengan r kuadrat. Nah, di sini untuk yang ruas sebelah kanan kita sederhanakan terlebih dahulu, ya. Di sini 90 dengan 360 berarti hasilnya adalah 1 dan 4, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mengoperasikan bahwa nilai dari r kuadrat itu nilainya sama dengan 78,5 dikalikan dengan 4 dibagi dengan 3,14, ya. Nah, kemudian di sini kita peroleh hasil bahwa 78,5 dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah
314 seperti ini ya, 314 dibagi dengan 3,14, maka hasilnya berapa? Hasil dari R kuadrat ya, hasil dari R kuadrat di sini itu adalah 100. Nah, karena di sini R kuadrat itu adalah 100, maka R-nya itu adalah akar dari 100. Maka kita peroleh R-nya itu adalah 10. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Nah, seperti itu. Oke. Bisa ya. Jadi ini hanya sedikit dibalik saja untuk soalnya. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya ya, ke soal berikutnya. Nah, di sini ada suatu ban mobil berdiameter 60 cm. Kemudian ban tersebut bergaransi sehingga menempuh 10.000 km. Nah, ini garansi mobil tersebut akan habis jika mobil menempuh berapa kali putaran, kan seperti itu. Berarti di sini itu kita harus tahu terlebih dahulu ya. Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa satu putaran itu sama dengan satu keliling lingkaran. Nah, ini. Satu putaran itu sama dengan satu keliling lingkaran. Nah, berarti di sini karena sudah menempuh 10.000 km ya kan, sudah menempuh 10.000 km, berarti ini adalah banyaknya keliling lingkaran ya dikalikan dengan sejumlah putarannya ya. Nah, sekali satu keliling lingkaran dikalikan dengan jumlah putarannya. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita perhatikan, kalau 10.000 km kita rubah menjadi cm karena di sini cm ya untuk satuan diameternya. Maka 10.000 km dikalikan dengan turun sebanyak 5 kali ya, berarti di sini kita kalikan dengan 100.000. Nah, maka di sini kita peroleh bahwa yang ditempuh mobil tersebut itu adalah 1 miliar cm ya. Nah, ini yang ditempuh oleh mobil, jarak yang ditempuh dalam cm. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah putarannya ya? Bagaimana cara menentukan keliling lingkarannya ya? Nah, berarti kan di sini kita bisa menuliskan bahwa jarak itu sama dengan jumlah putaran dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, berarti nanti di sini kita bisa menuliskan bahwa banyaknya putaran itu nilainya sama dengan jarak dibagi dengan keliling lingkaran. Nah, kemudian kita selesaikan di sini. Jaraknya tadi berapa? Jaraknya tadi adalah 1 miliar cm dibagi dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran di sini memiliki diameter 60 cm ya. Nah, keliling lingkaran berarti di sini P-nya kita buat menjadi 3,14 dikalikan dengan 60 ya. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan ya, menyederhanakan seperti ini ya, sehingga di sini kita bisa menghasilkan nilai yaitu 100 juta cm ya dibagi dengan 3,14 dikalikan dengan 6 ya. 3,14 dikalikan dengan 6, di sini hasilnya adalah kita hitung bersama. 3,14 berarti kita peroleh hasil sekitar 18,84 ya. Nah, ini berarti kalau misalkan kita bulatkan ya. Ini kita bulatkan menjadi 19 saja ya. Kita bulatkan menjadi 19. Maka di sini kita bisa menuliskan bahwa 100 juta ya dibagi dengan 19.
Maka di sini kita bisa memperoleh suatu hasil yaitu 5, sekian 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 ya. 5, sekian sekian sekian. Nah, kita cukup membagi 100 dengan 19 saja. Maka ini hasilnya adalah 500 sekian. Nah, jawabannya adalah berarti dari garansi mobil tersebut akan menempuh sekitar 5 juta putaran ya. Karena di sini angka yang muncul adalah 5 ya, berarti di sini kurang lebih sekitar 5 juta putaran. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ini untuk soal yang berikutnya ini sudah pernah saya bahas ya. Ini sudah pernah saya bahas. Berarti ini tidak perlu saya bahas lagi ya, tidak perlu saya bahas lagi. Dan jadi nanti teman-teman mempelajari dari materi yang sudah pernah saya berikan atau video yang pernah saya sampaikan. Ya, ini tidak perlu dipelajari. Nah, kemudian ini ada sedikit berbeda ya. Kalau pertanyaan yang tadi itu adalah keliling ya, keliling lingkaran, sedangkan ini yang dibandingkan itu adalah luas dengan perbandingan yang sama pula ya, sehingga di sini juga tidak perlu saya bahas ya. Ini tidak perlu saya bahas. Nah, ini restoran. Nah, ini juga soal yang pernah saya bahas juga. Satu restoran menjual 2 buah pizza dan sebagainya. Nah, bedanya di sini hanya angkanya ya. Kemarin angkanya saja, kalau yang di soal yang pernah saya bahas di sini hanya 9 kali ya, luasnya 9 kali, sedangkan di sini adalah 16 kali. Nah, ini hanya saya ganti angka, berarti ini tidak perlu saya bahas juga. Nah, ini suatu lingkaran memiliki luas 36. Ini sepertinya juga sudah ya, sudah pernah saya bahas. Yang ditanyakan di sini adalah keliling lingkaran, yang diketahui adalah luasnya. Nah, ini insya Allah cukup mudah ya, ini juga tidak perlu saya bahas. Kemudian nah, ini juga sama kayak yang tadi, sama kayak seperti soal yang nomor 2. Berarti nanti teman-teman di sini menggunakan rumus busur, yaitu rumus busur itu adalah kita bisa saya tuliskan saja, busurnya itu luas busur atau panjang busur itu nilainya sama dengan besar sudut dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran ya. Nah, berarti nanti keliling lingkarannya menggunakan apa sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Caranya sama seperti soal yang menentukan jari-jari pada luas juring ya. Bedanya di sini kita menggunakannya keliling. Oke, di sini saya lewati juga. Kemudian soalnya sudah habis ya, sudah selesai. Berarti hanya sampai di sini ya. Mungkin itu video yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan nanti jika masih ada hal yang masih perlu ditanyakan, nanti bisa langsung dijabrikan ke saya. Gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan pembahasan materi kali ini banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.